warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ambarwati dengan NPM A1E024018. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mendownload atau menginstal serta cara menggunakan aplikasi Mendeley Desktop dan aplikasi Xmind. Nah, yang pertama-tama saya akan menunjukkan cara untuk mendownload atau menginstal aplikasi Mendeley Desktop ya teman-teman. Di sini teman-teman buka saja Google Chrome, kemudian teman-teman ketik download Mendeley Desktop. Nah, teman-teman pilih yang Mendeley Desktop 1.19.5 yang atas ini. Nah, kemudian teman-teman pilih yang Mendeley Desktop for Windows. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita buka. Kemudian next. Kemudian I agree. Kemudian next. Kemudian klik install. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah selesai diinstal, ini klik finish. Kemudian, langsung muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah teman-teman tadi menginstal aplikasi Mendeley Desktop-nya, karena tadi saya sudah login, tapi saya sudah logoutkan dulu ya teman-teman, karena saya akan membuat video tutorial untuk cara masuknya juga. Nah, di sini teman-teman langsung saja menambahkan email teman-teman ya. Tapi, kalau teman-teman belum punya akun di Mendeley ini, bisa klik register terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah klik register, teman-teman isi email teman, kemudian isikan nama. Nah, setelah itu klik register, maka bisa langsung memasukkan, di sini saya masukkan email. Dan password. Password ini dibuat di register ini ya teman-teman. Nah, teman-teman sebelum login, klik register dulu karena saya sudah. Jadi saya langsung saja. Nah, di sini saya akan tinggal masuk di sini. Teman-teman klik close atau ini ya teman-teman, takutnya nanti terupdate ke yang Mendeley versi terbaru ya teman-teman. Nah, maka Mendeley-nya sudah bisa digunakan ya teman-teman. Setelah mendownload Mendeley-nya, maka kita akan lanjut ke tutorial untuk menggunakan aplikasi Mendeley-nya ya teman-teman. Nah, setelah kalian selesai menginstal atau mendownload Mendeley Desktop ini, kita akan mengoneksikan Mendeley Desktop ke Microsoft Word, yaitu dengan cara menekan menu tools, kemudian kalian pilih install Microsoft Word plugin. Nah, di sini sudah, kemudian kita buka untuk memastikan apakah dia sudah terkoneksi atau belum dengan aplikasi Word. Klik menu reference. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Berarti Mendeley Desktop-nya sudah terkoneksi dengan Microsoft Word. Kemudian cara untuk menambahkan artikel atau jurnal ke Mendeley Desktop ini bisa dengan 3 cara. Pertama-tama, tapi teman-teman bisa membuat folder untuk di Mendeley ini supaya Mendeley lebih rapi. Misalnya di sini kalian khususkan untuk membuat skripsi dan bisa memasukkan jurnal-jurnal atau artikel untuk skripsi kalian di sini. Nah, langsung saja kita tambahkan artikelnya atau jurnalnya, itu dengan add. Pertama yaitu dengan cara menambahkan file yang sudah ada di perangkat kalian.
Di sini saya sudah menyiapkan satu, kalian klik saja. Nah, untuk cara yang ketiga ini, teman-teman, kita bisa menggunakan klik add, kemudian add entry manual atau secara manual ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi metadatanya secara manual, mulai dari autorsnya, jurnal, tahun, volume. Nah, di sini kita punya cara mudah untuk menggunakan atau menambahkan artikel ini secara manual ya teman-teman, dengan membuka, misalnya jurnal yang ingin teman-teman tambahkan itu tidak ada di Google Scholar atau di kutipan ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan satu. Misalnya anggap saja jurnal ini tidak ada di Google Scholar atau kutipan. Di sini teman-teman salin saja DOI-nya. Kemudian kita tambahkan DOI-nya ke sini. Kemudian klik. Nah, dan dia akan otomatis metadatanya terisi ya teman-teman. Jika metadatanya lengkap, dia akan terisi secara lengkap juga. Nah, di sini teman-teman bisa memastikan apakah datanya ini sudah benar atau belum. Kemudian teman-teman bisa klik save. Nah, dia akan otomatis tertambah ke sini dan sudah bisa digunakan pada skripsi teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencontohkan cara untuk menambahkan kutipan dari jurnal ini ke Word ya teman-teman. Misalnya, tapi sebelum itu teman-teman harus memastikan bahwa metadata dari jurnal teman-teman ini sudah benar. Di bagian kanan ini teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu apakah penulisan ataupun data-datanya sudah benar atau belum. Teman-teman bisa mengubahnya di sini ya. Nah, setelah teman-teman cek semuanya, kita akan mencontohkan di sini. Langsung saja kita akan, misalnya saya akan menambahkan kutipan pada latar belakang ini ya teman-teman. Arahkan kursornya ke bagian kalimat yang terakhir ini, kemudian kalian klik menu reference, kemudian klik insert citation. Nah, di sini ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama yaitu bisa dengan go to Mendeley, kemudian pilih jurnal yang akan teman-teman masukkan. Misalnya di sini saya pilih ini, kemudian klik cite atau di sini tulisannya cite. Nah, di sini sudah otomatis tertambah ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menambahkannya dengan insert citation juga. Kemudian di sini teman-teman bisa mencari ya teman-teman apa jurnal yang ingin kalian masukkan atau kata. Nah, di sini saya akan dari Mendeley yang tadi ya teman-teman, saya akan memilih masukkan yang ini. Kemudian klik OK. Nah, dia juga akan otomatis masuk ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memilih stylenya. Di sini di bagian style, klik. Nah, ada banyak style ya teman-teman. Ini juga bisa more style, pilih style yang ingin teman-teman gunakan, cari. Ini misalnya kita menggunakan style yang ini. Nah, dia akan otomatis berubah ya teman-teman. Satu. Dan masih banyak yang bisa, style yang bisa teman-teman gunakan, tinggal sesuai dengan apa yang ingin teman-teman gunakan. Nah, setelah itu kita juga akan belajar cara untuk membuat footnote otomatis ya teman-teman. Di sini cukup teman-teman ubah saja stylenya di sini ke style yang Modern Humanities Research Association. Nah, teman-teman klik. Nah, dia akan otomatis seperti ini ya teman-teman, dan sudah ada di bawahnya otomatis seperti ini. Nah, tadi misal kita contohkan satu lagi ya teman-teman.
Di sini teman-teman klik insert citation. Tadi seperti yang tadi, teman-teman bisa cari jurnalnya. Kemudian misalnya ini, mau kemudian klik OK. Nah, maka dia akan otomatis, footnote otomatisnya akan ada di sini ya teman-teman, dengan mengubah stylenya ke Modern Humanities Research Association. Kemudian untuk selanjutnya yaitu cara pembuatan daftar pustaka otomatis. Nah, pertama-tama kita akan menambahkan kutipan. Misalnya di sini saya contohkan menambahkan kutipan seperti tadi, teman-teman. Misalnya di sini sekitar 3 kutipan insert citation seperti tadi. Kemudian kita klik, kita pilih yang mana yang ingin ditambahkan ke dalam daftar pustaka kita, teman-teman. Klik OK. Kemudian misalnya satu lagi ya teman-teman, insert position. Kemudian di sini saya tambahkan lagi artikelnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah punya 3. Kemudian kita ke menu daftar pustaka, kemudian klik insert bibliography. Nah, maka daftar pustakanya akan otomatis apabila kita sudah menambahkan kutipan tadi ya teman-teman. Nah, dia sudah otomatis seperti ini. Nah, dari ini yang tertulis, daftar pustaka yang tertulis ini berdasarkan metadata yang sudah tadi terisi ya teman-teman. Maka dari itu kita harus mengecek apakah data tersebut benar-benar sudah benar dalam penulisan maupun format, dan disesuaikan dengan format yang sesuai dengan aturan misalnya skripsi atau karya tulis ilmiah yang teman-teman buat. Mungkin cukup itu saja teman-teman, sedikit tutorial dari saya. Cara menggunakan aplikasi Mendeley, mulai dari menambahkan suatu jurnal atau artikel, kemudian cara mengutip menggunakan Mendeley tadi ke Word, kemudian cara untuk membuat footnote otomatis dan membuat daftar pustaka otomatis. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke cara untuk menginstal dan menggunakan aplikasi Xmind. Teman-teman bisa, di sini kita menggunakan satu browser yaitu Google Chrome ya teman-teman. Di sini teman-teman ketikkan saja download Xmind for PC ya teman-teman. Kemudian teman-teman pilih yang ini di atas ini. Kemudian klik download aplikasi. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Setelah selesai di download, maka kita akan buka ya teman-teman. Nah, ini kan belum muncul kan di tampilan desktop kita teman-teman. Biasanya kita pergi ke file explorer. Kita lihat apakah sudah ada hasil download tadi ya teman-teman. Diinstal dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai menginstal aplikasi Xmind-nya, bisa kita lihat ini sudah ada aplikasinya. Bisa langsung kita buka saja. Nah, teman-teman, di sini teman-teman juga bisa login terlebih dahulu atau bisa langsung saja membuat main mappingnya. Di sini kita klik new map. Kemudian kita bisa memilih template yang ingin kita gunakan. Di sini ada banyak pilihan, ada mapping, logicat, brush map, dan sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan misalnya mind map. Klik. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita bisa langsung mengedit template ini teman-teman, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita klik.
format. Nah, di sini teman-teman kita bisa memilih warna atau sesuai yang dengan apa yang kita inginkan. Di sini saya memilih warna ini. Kita juga bisa mengganti warna backgroundnya. Saya pilih warna ini. Kemudian kita juga bisa memilih font yang ingin kita gunakan. Kemudian kita juga bisa memilih ini garis-garis ini jenisnya sesuai dengan apa yang kita inginkan juga. Kemudian setelah itu kita bisa saja mengedit ya teman-teman. Dari isi topiknya, sini kita akan mengedit misalnya materinya tentang momentum. Topiknya di sini bisa pengertian atau di bawahnya juga jenis. Nah, tulisan ini juga bisa diedit ya teman-teman. Di sebelah sini sesuai dengan apa yang menurut teman-teman bagus. Bisa penulisannya ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan, kita klik, kemudian kita klik topik, maka dia akan bertambah teman-teman. Dan jika kita klik di sini, maka kita klik subtopik, dia juga akan bertambah di sebelah sini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sini juga bisa kita tambahkan subtopik. Dan kita tinggal mengisi sesuai dengan apa materi atau apapun yang ingin kita buat. Mungkin itu saja video tutorial dari saya tentang cara menggunakan dan menginstal aplikasi Xmind. Nah teman-teman, jadi tadi saya sudah membuat video tutorial mengenai cara untuk menginstal atau mendownload dan cara menggunakan aplikasi Mendeley Desktop dan aplikasi Xmind. Itu seperti yang saya ketahui. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.